Pak Said, tadi Anda kan mengatakan bahwa keputusan Purbaya menolak bayar utang WUS dari APBN adalah sikap politik. Apa maksudnya? Beda dari Jokowi gitu? Begini. Ini saya ingin menyatakan kembali bahwa ini bagus membahas kebijakan publik yang secara terbuka bersih. Kan kita nggak tahu juga. Nanti berikutnya akan begitu juga. Nah, begini. Ini perlu diluruskan supaya jangan omon-omon. Yang menyatakan tidak ada jaminan pemerintah, B2B, apa segala itu omon-omon. Ini salah dua. Yang terfakta menyatakan ini proyek pemerintah. Kepresnya jelas. Nah di Kepres 2000 Perpres 93 2021 itu lebih jelas lagi. Menugaskan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim Investasi sebagai ketua Komite Kereta Api Cepat. Anggotanya Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan. Apa tugasnya? Clear sekali tugasnya. Satu, meminta solusi kewajiban korporasi apa yang harus disiapkan. Itu pemerintah loh, bukan tidak pernah ada SK tentang BUMN. Yang kedua adalah kenaikan biaya, apa penyebabnya? Itu ditugaskan loh. Nah, yang ketiga adalah persyaratan jumlah utang. Itu diminta ini kan ke Cina, bukan kereta api, bukan BUMN, adalah pemerintah. Nah, yang keempat, jumlah dukungan pemerintah seperti apa? Yang kelima, penyertaan modal negara. Ya. Yang keenam adalah pemberian penjaminan ke BUMN. Nah, ini diberikan. Nah, jadi semua sikap ini sikap pemerintah, bukan sikap daripada BUMN. Jangan juga setelah gagal seakan-akan BUMN yang bertanggung jawab. Padahal yang mengambil sikap pemerintah. Pertanyaan sekarang, kita harus telusuri apakah tim Komite Kereta Api Cepat sudah melaksanakan tugas. Pak Luhut Binsar Panjaitan harus menjelaskan apa hasil negosiasi mereka terhadap tugas-tugas ini. Kenapa dia gagal menurunkan bunga? Kenapa dia gagal menegosiasi kenaikan dari 5 miliar dolar kepada 7 miliar dolar? Nah, itu harus dibuka ke publik sekarang. Bukan menyatakan, menyatakan kami nggak mau bayar, sebentar dulu. Ada dulu penugasan presiden kepada menteri-menterinya, menterinya jangan juga sembunyi. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan. Saya nggak tahu apakah Pak Luhut sudah melaporkan ke Jokowi apa belum. Karena kita nggak pernah tahu. Nah, kalau supaya publik paham, 7 tugas ini harus dilaporkan dong. Nah, apakah ada arahan lain dari presiden terhadap laporan tersebut? Kalau tidak dilaporkan, karena sudah ditugaskan, perintah kenapa naik? Perintah, jaminan seperti apa? Dan sudah dikasih jaminan. Jadi Pak Purbaya itu adalah sikap politik, tapi tidak bisa menyatakan bahwa itu tanggung jawab dan antara. Karena ini proyek pemerintah. Bahwa ada kesepakatan pemerintah dan antara, itu adalah kebijakan. Pejabat publik kemarin harusnya tanggung jawab. Ya, jadi kita buka aja lah bahwa ini ada sesuatu. Kan clear kok, Perpresnya ini proyek pemerintah, bukan proyek kereta api. Gitu. Jangan sampai kereta api bangkrut, padahal yang salah pemerintah. Jangan sampai orang-orang naik kereta api mahal tiketnya, tapi pemerintah yang salah ngambil kebijakan. Gitu loh. Jadi maksud saya, ini betul-betul harus duduk dibuka semua. Jangan sekarang setelah gagal begini, kereta api suruh menyelesaikan. Padahal yang mengambil keputusan pemerintah. Oke, baik. Pak Bestari, jadi siapa yang harus tanggung jawab? Anak buahnya, pejabat, atau Jokowi yang harus tanggung jawab? Jadi begini, ya sekali lagi ya mungkin kita harus, kalau tadi flashback sudah dari Pak Agus, Pak Bagio, seperti apa sebetulnya awal muasal ini. Namun kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat ya untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa yang kemudian dinikmati walaupun baru oleh sebagian masyarakat pengguna. Dan kemudian berkembang cerita ini rugi. Saya kira bukan rugi kali ya, belum untung saja. Ya, belum untung karena apa? Dari target kilometer itu belum tercapai secara maksimal.
Kita pernah ngelihat kisah di DKI dulu nih. Ada bangunan LRT yang pendek sekali dari Velodrome ke Kelapa Gading. Oke. Ya, tapi niatnya sebetulnya sangat panjang itu. Ya, dia akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta. Dari tahun 2018 ke 2024 itu 2 triliun harus disupport oleh Pemda DKI kok. Lantas kalau kita bicarakan ke publik, apakah itu harus ditutup? Wah, ini rugi, tutup saja. Oh, tidak dong. Meskipun ada pembengkakan utang, lanjut. Begini, utang itu sesuatu yang harus kita pikirkan bagaimana solusi untuk kemudian menyelesaikan. Namun, kita masa nggak lihat sih kebutuhan orang gitu. Kebutuhan rakyat. Hadirnya pemerintah tentu untuk memberikan pelayanan maksimal. Karena ada di dalam janji-janji itu bahwa pemimpin itu harus memberikan. Kalau dia di bidang transportasi, maka dia akan mengatakan begini, saya akan berikan keamanan dan kenyamanan bagi kalian semua wargaku. Oke. Dan itu tentu menyangkut sejumlah hal yang harus dibelanjakan. Masuk peningkatan cost overrun 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, itu wajar? Kita boleh buka apa penyebab dari itu semua. Tadi ada salah satunya disebutkan adanya lonjakan kurs. Kemudian ada juga yang disampaikan bahwa terjadi perubahan gambar dan sebagainya, ya kan? Nah, perubahan kurs ini luar biasa kan dampaknya, sudah kita paham itu. Jadi maklumin saja. Bukan, gitu ya? kita bukan bicara maklumin saja, tetap bahwa tanggung jawab ini baik dipikul bersama, bukan. Contoh misalnya, Bung Mardhani Alisera ikut menyetujui kok. Oh iya, nanti kan? saya kesana gitu. Menyetujui itu pada waktu itu kan, kan di DPR juga gitu loh. Tentu partainya ikut menyetujui. Bahkan kami nih PSI yang belum di DPR saja, kita aja setuju ini. Kalau untuk rakyat. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, saat itu Anda juga memperingati soal bom waktu bersama dengan Pak Jonan terkait dengan cost overrun-nya. Menurut Anda separah apa kalau sampai nggak bisa kita tangani? Yang sekarang ini udah parah belum? 1,2 miliar dolar Amerika Serikat cost overrun. Ya, cost overrun itu kan kita nggak tahu detailnya kan. Karena kenapa itu terjadi? Karena molor. Harusnya 2021 kalau saya nggak salah 19. Dan molor terus menjadi cost overrun. Kemudian juga tadi ada 3 pilar yang miring. Kemudian ada soal tanah. Soal tanah ini belum selesai loh ini. Masih banyak yang belum dibayar. Nah, di situ kemungkinan banyak markup. Nah, itu kalau mau cari. Tapi bukan si proyeknya. Tapi saya pikir pasti pekerjaan sipilnya. Nah, kemudian kalau hal-hal lain ya harus dibahas. Tadi Pak Said sudah katakan, oke, kalau gitu coba lagi kita telusuri lagi. Karena kan gelap, habis diputuskan sudah. Saya juga setelah selesai saya bilang jangan karena begini, sudah dia dibangun kan. Ya kita lihat, tinggal saya catat, oh ternyata penuh, oh ternyata rugi, yang memang harus rugi, dan seterusnya. Nah sekarang kan yang sudah selesaikan, jadi saya pengen tahu sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Pak LBP misalnya dengan tim. Itu apa? Karena dulu rame juga. Cost overrun itu bunganya sampai hampir 3 lebih. 4,3. Kan sementara dulu waktu kita baca studinya Jepang hanya 0,1%. Ini yang perlu diangkat supaya masyarakat tahu ada di mana. Dan tanggungannya betul. Makanya saya bilang bukan dana antara, bukan pemerintah. Duduk aja bareng ada DPR, selesaikan. Baik, saya ke Pak Ginting. Menurut Anda, yang katakan oleh Pak Purbaya ketika dia mengatakan APBN tidak akan membayar utang WUS, itu lebih karena perannya sebagai bendahara negara atau karena diperintah oleh Presiden Prabowo? Pasti, seperti pernyataan Menteri Purbaya, dia mengatakan bahwa bos saya cuma satu, Presiden. Artinya pernyataan dia atas persetujuan Presiden. Jadi memang penolakan membayar utang WUS dari APBN memperlihatkan adanya evaluasi ulang terhadap proyek-proyek mercusuar era Presiden Jokowi. Jadi tidak hanya soal kereta cepat, tapi juga sinyal serupa juga muncul terhadap proyek strategis nasional lain, termasuk proyek di Pantai Indah Kapuk II. Nah,
bahkan mega proyek di ibu kota Nusantara. Karena itu proyek-proyek ini yang memang digadang-gadang, IKN digadang-gadang sebagai simbol transformasi Indonesia, maka di sini kita akan melihat apakah proyek-proyek tersebut akan dikoreksi, akan diperlambat, atau akan dihentikan. Maka publik tentu akan bertanya, masih relevankah label keberlanjutan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Subianto? Nah, langkah ini bisa dilihat dari bentuk koreksi fiskal dan juga politik. Koreksi fiskalnya begini, proyek-proyek tersebut patut diduga memang menyedot dana besar dan tidak seluruhnya menghasilkan dampak ekonomi jangka pendek yang terukur. Nah, di sini kemudian menimbulkan beban utang jangka panjang. Maka koreksi secara politik, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu saja ingin menunjukkan kemandiriannya sebagai presiden, baik arah pembangunan maupun prioritas yang akan dia wujudkan. Dia tentu saja ingin melepaskan dari bayang-bayang Jokowi. Karena itu proyek-proyek atau program warisan Jokowi, saya kira ini akan menjadi beban bagi dirinya dan juga beban program nasional selanjutnya. Maka ini menandai bahwa apakah ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Jokowi? Ini yang harus kita analisis dari politik. Oke, Bang Mardiansah, ada yang retak antara Prabowo dan juga Jokowi karena proyek-proyek yang disebut-sebut jadi keberlanjutan tidak dilanjutkan? Ya, saya sebelum merespon itu ya, pertama soal polemik yang sekarang ini kita bahas kan distimulus oleh pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya. Dan itu kan sudah direspon juga bahwa hutang kereta cepat terus tidak boleh dari APBN. Dijawab sama Opung Luhut, kita memang tidak minta APBN. Dan tadi juga sudah dibahas soal restructuring yang disetujui juga sama Bang Mardhani, diatur yang baik. Karena ini kan sudah terjadi, proyek sudah berjalan, sudah berbentuk. Nah, bagaimana nanti kesepakatan-kesepakatan baru yang dibangun dengan pemerintahan China gitu, itu yang juga tidak merugikan kita sebagai bangsa. Nah, persoalan tadi ada PSO yang disampaikan Andi dan sebagainya kan menjawab soal apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bicara Presiden Jokowi bukan bicara individu, tapi bicara pemerintah. Nah, pada masa pemerintahan Pak Jokowi, tentu banyak pertimbangan selain soal yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Ubed dan sebagainya, untung rugi dan lain sebagainya. Berbangsa dan bernegara kan bukan soal untung rugi saja. Tapi kita juga punya satu satu pride bahwa kita juga ingin menciptakan satu kebangsaan bangsa. Bahwa sebagai anak bangsa ini kita harus punya kebanggaan. Kita melihat bahwa ini juga bisa dianggap sebagai simbol kemajuan ke arah sana. Di Asia cuma ada di Jepang, China, kan gitu ya, dan Indonesia. Di Asia Tenggara kita satu-satunya. Nah, anak-anak muda ini kan juga punya kebanggaan. Kau tinggal di mana? Di Indonesia. Wih, punya US ya. Kok kita di Thailand nggak punya, kan gitu loh. Nah, kok kita di Malaysia nggak punya. Jadi maksud saya jangan juga akhirnya kita bicara soal bernegara, bicara untung rugi saja, kan tidak juga. Tapi bahwa ada hal lain yang harusnya itu menjadi apresiasi kita juga dari pemerintah ke pemerintah lain. Dulu Soekarno juga bangun Monas, dia bangun Istiqlal, dia bangun GBK dalam kondisi ekonomi yang baik, tidak. Tapi kita sebagai negara kita bangga bahwa akhirnya Soekarno bisa membangun kemandirian kita, bahwa kita memang punya bangsa yang cukup mandiri untuk menunjukkan itu pada dunia. Tapi isu keberlanjutan itu masih lanjut nggak? Bicara soal apa yang disampaikan tadi oleh Bang Slamet Ginting, ini senior saya di UNAS ini. Nah, kita begini ya, selalu orang tertarik sekali membaca, menganalisis Pak Jokowi retak dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi pekong, pecah kongsi dengan Pak Prabowo gitu. Saya jangan-jangan itu bukan analisis, tapi keinginan hati ya, yang akhirnya terungkap dalam argumentasi yang dibangun gitu. Wah, pengen sekali ya Pak Jokowi pecah kongsi dengan Pak Prabowo, supaya kita juga
punya keuntungan di balik dari perpecahan itu. Atau misalnya kita sangat tidak ingin atau membenci Pak Jokowi sehingga kita tidak mau Pak Jokowi ada di kekuasaan atau Pak Jokowi ada di situ. Kalau kita lihat latar belakangnya, Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo kan clear gitu loh. Bahwa memang Pak Prabowo saja itu berkali-kali kan sudah disampaikan dalam beberapa momentum ya, bahwa beliau tidak akan maju menjadi calon presiden kalau tidak didukung Pak Jokowi. Gitu loh. Karena Pak Jokowi yang mendukung, beliau mau maju. Dan berkali-kali juga maju, nggak pernah menang juga. Berkawan dengan Pak Jokowi, dia menang. Terus sekarang dia menghargai orang yang berhasil memenangkannya. Itu kita coba-coba untuk melihat bahwa janganlah didengar Pak Jokowi, jangan didengar. Yang didengar itu tidak membantu Pak Prabowo menang. Untuk apa didengar itu loh? Kalau yang membantu Pak Prabowo menang sebagai presiden dalam kontestasi Pilpres, itu didengar. Seperti Pak Jokowi, terus kita mendengar orang-orang yang tidak membantu malah melawan pada saat kontestasi, nggak kebalik. Oke, Pak Ginting, ya kebalik lah secara politik gitu loh. Dan saya begini ya, ada catatan kecil saja. Singkat aja. Kan saya menghargai senior saya, optimis sekali ketika membangun narasi. Tapi kan beberapa kali juga kan nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan, misalnya dulu yakin betul. Saya yakin nanti dalam peringatan 17 Agustus di istana Pak Jokowi tidak akan hadir. Ibu Mega yang akan datang. Pak Jokowi yang hadir, Ibu Mega nggak datang bang gitu. Jadi maksud saya boleh juga optimis gitu loh. Tapi membangun narasi juga menurut saya juga harus dasarnya rasionalitas. Bukan juga sentimental secara politik maupun secara batin ya. Itu aja sebenarnya. Jadi masih berlanjut ya semua jelas program. Dan saya beberapa waktu lalu juga berbincang dengan Pak Jokowi. Saya pernah tanya juga Pak Jokowi soal bagaimana hubungannya, sangat baik. Kami dipesan untuk selalu dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan lain sebagainya. 1000%, nggak ada soal itu. Nggak ada, gitu loh. Tidak ada yang retak katanya. Tapi kira apa alasan presiden menolak bayar utang mus pakai APBN? Ya, seperti saya bilang, apakah hubungan ini retak? Maka harus kita analisis. Belum tentu juga retak. Persoalannya adalah politik Indonesia itu tidak bergerak secara linear. Ini yang menarik. Misalnya ya, tentu saja Jokowi sebagai politikus yang memerintah selama 10 tahun, dia betul-betul sadar transisi kepemimpinannya akan membawa pergeseran. Sementara Prabowo sebagai politikus senior juga, tentu dia paham bahwa loyalitas dalam politik itu selalu bersifat situasional. Nah, situasional inilah yang kemudian bisa mengubah arah kebijakan ekonomi dan pembangunan. Maka seperti saya kemukakan, prioritas era Jokowi tentu sedang dipertimbangkan oleh Prabowo. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Apakah Prabowo akan menjadi penerus atau pemilih? Pemilih dalam hal ini adalah memilih program Jokowi yang bisa diteruskan, ditunda, atau dihentikan. Ya seperti saya bilang juga, itu sangat situasional. Politik tentu bicaranya situasional. Saya bilang misalnya ya tidak akan datang, tapi ada dinamika, bisa juga datang. Jadi politik itu bukan bicara salah benar, tapi perspektif yang kemungkinan akan terjadi. Nah ini juga menjadi ujian bagi saya, ini ujian bagi Prabowo dan juga ujian bagi Jokowi sendiri tentang proyek-proyek ini, juga tentang apakah koalisi pemerintahannya akan terus berlanjut, karena itu juga akan sangat tergantung situasi di parlemen. Faksi-faksi politik yang sebelumnya bersatu bisa juga akan kembali mengoreksi apakah akan tetap solid mendukung Jokowi seperti di awal atau pelan-pelan akan meninggalkan itu. Ya politik seperti itu, begitu. Ada kemungkinan akan meninggalkan maksud Anda? Oh tentu saja semuanya, karena pertama momentumnya adalah pada saat pengumuman kabinet. Kedua adalah pada saat orang berpartai-partai berpikir tentang posisinya di DPR dan alat kelengkapannya. Berarti
di situ ketika Jokowi sudah tidak punya pengaruh di dalam partai politik, mereka pasti akan berpikir. Yang ketiga, yang relatif sudah pasti adalah menjelang pemilu 2029. Apalagi kemudian Jokowi sudah tidak punya basis politik yang kuat seperti dulu. Ada PDIP, sekarang Jadi ada apa yang PSI. dikhawatirkan? Apakah PSI juga ke depan di 2029 akan bisa masuk di parlemen? Belum tentu juga, karena partai-partai, 8 partai politik yang ada di parlemen tentu saja berusaha ingin dia yang mendapatkan keuntungan, bukan PSI. Kira-kira begitu. Saya jadi agak bingung ya, jadi kayak ambigu ya. Di satu sisi melihat Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan partai politik, tidak punya lagi power sebagai orang yang sudah selesai menjadi presiden. Tapi seringkali kita justru mendiskreditkannya Pak Jokowi. Jadi kan nggak mungkin juga orang yang tidak punya sesuatu itu dipersoalkan. Karena memang sesungguhnya ketakutan-ketakutan yang sekarang ini terbangun ya dalam narasi-narasi selama ini, itu kan ketakutan bahwa memang meyakini betul Pak Jokowi masih punya kekuatan politik. Pak Jokowi dari dasar dia muncul ke panggung politik, kedekatan kepada rakyat secara emosional, dia bangun betul itu. Dan jangan lupa bahwa anaknya Pak Jokowi itu wakil presiden sekarang. Jadi kalau mungkin Bang Mardhani dan lain sebagainya, Bang Said Didu, kalau anaknya jadi presiden pun akan bantu, akan support bagaimana bisa menjalankan fungsi sebagai wakil presiden untuk bangsa ini kan gitu. Kok diskusinya jadi kok belok Oke. jauh banget. Baik, nanti dijawab Pak Said, giliran Begini, Anda. begini. Usaha jeda saudara tetap di Bola Liar. Kok diskusi Abis ini.